Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan linear satu variabel atau biasa disingkat dengan PLSV. Nah, sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Alawiyah, NIM 170290037. Persamaan linear satu variabel atau biasa disingkat dengan PLSV merupakan suatu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Nah, variabel adalah suatu lambang atau simbol. Nah, biasanya menggunakan huruf. Huruf itu bebas, bisa menggunakan huruf X, huruf Y, huruf P, huruf Q, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk umum dari persamaan linear satu variabel ini adalah AX ditambah B sama dengan 0, dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini variabel yang digunakan adalah variabel X. A itu adalah koefisien dari variabel X itu sendiri dan B adalah konstanta. Kemudian kita masuk pada topik yang kedua, yaitu kalimat terbuka, di mana kalimat terbuka itu adalah kalimat yang mengandung satu atau lebih variabel dan belum diketahui kebenarannya. Dengan kata lain, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum bisa dikatakan apakah itu benar atau salah. Nah, untuk contoh dari kalimat terbuka itu sendiri, misalnya adalah 8 ditambah Y sama dengan 20. Nah, ini disebut dengan contoh dari kalimat terbuka. Mengapa? Karena 8 ditambah Y sama dengan 20 itu belum kita ketahui apakah itu benar atau salah. Nah, untuk jawabannya, jika Y itu kita ganti dengan angka 10, maka hasilnya adalah salah. Karena 10 ditambah dengan 8 hasilnya adalah 18. Maka pernyataan itu adalah salah. Kemudian sebaliknya, jika kita mengganti Y itu dengan angka 12, maka hasilnya adalah benar. Karena 12 ditambah dengan 8 itu hasilnya adalah 20. Nah, itulah contoh dari kalimat terbuka. Nah, kita masuk pada topik selanjutnya, yaitu kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup ini adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan benar atau salah. Kemudian kita lanjut pada penyelesaian PLSV jika terdapat bentuk setara dari PLSV, di mana maksudnya adalah terdapat dua persamaan atau lebih. Nah, dua persamaan atau lebih dikatakan setara atau ekivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda panah seperti ini. Nah, untuk persamaan ini terdapat dua cara yang dapat dinyatakan ke dalam persamaan yang ekivalen, di mana cara yang pertama adalah menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Artinya, ketika ruas kiri ditambah atau dikurangi, maka ruas kanan juga ditambah atau dikurangi dengan angka yang sama. Cara yang kedua adalah mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Sama seperti cara yang pertama, di mana apabila ruas kiri kita kalikan atau bagikan dengan bilangan tertentu, maka ruas kanannya juga harus kita kalikan atau bagi dengan bilangan tersebut. Nah, untuk contohnya sendiri, untuk contoh dari bentuk setara dari PLSV itu, misalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4x dikurang 3 sama dengan 3x ditambah 5 jika x variabel pada himpunan bilangan bulat. Nah, penyelesaiannya, langkah yang pertama adalah kita buat terlebih dahulu persamaannya, yaitu 4x dikurang 3 sama dengan 3x ditambah 5. Kemudian, cara yang kedua adalah kita ingin menghilangkan angka 3
yang ada di ruas kiri. Maka kita tambah dengan angka 3. Nah, syaratnya kita menggunakan cara yang pertama yaitu dengan cara menambah atau mengurangi kedua ruas. Nah, berarti kedua ruasnya kita tambahkan dengan 3 sehingga bentuknya berubah menjadi 4x dikurang 3 ditambah 3 sama dengan 3x ditambah 5 ditambah 3. Artinya kedua ruas ditambah 3. Ini cara yang pertama tadi. Sehingga bentuknya menjadi 4x di mana negatif 3 ditambah 3 itu hasilnya 0. Dan ruas kanannya 3x ditambah 5 ditambah 3 menjadi 3x ditambah 8. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ingin menghilangkan 3x yang ada di ruas kanan. Artinya kita mengurangi 3x lagi. Nah, syaratnya adalah seperti cara yang telah dijelaskan sebelumnya, kedua ruasnya harus sama-sama dikurangi dengan bilangan tersebut. Artinya kedua ruas ini kita kurangi dengan 3x sehingga bentuk persamaannya akan berubah menjadi 4x dikurang 3x. Kemudian ruas kanannya menjadi 3x dikurang 3x ditambah 8. Perlu diperhatikan bahwa kedua ruas ini sama-sama dikurangi dengan 3x. Sehingga bentuk persamaan ini untuk ruas kiri 4x dikurang 3x hasilnya adalah x. Sedangkan ruas kanan 3x dikurang 3x ditambah 8 hasilnya adalah 8. Nah, sehingga dapatlah x itu yaitu 8. Jadi himpunan penyelesaian persamaan dari 4x dikurang 3 sama dengan 3x ditambah 5 adalah 8. Maka itulah himpunan penyelesaian dari persamaan. Pembahasan kita yang terakhir adalah modul matematika PLSV. Nah, umpamanya kita diberikan sebuah soal yang berbunyi selisih dua bilangan adalah 7 dan jumlah kedua bilangan tersebut adalah 31. Buatlah model matematikanya dan tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat model matematika dari soal tersebut. Nah, langkahnya bisa kita misalkan bilangan yang pertama itu adalah X. Nah, karena di soal dikatakan bahwa selisih dua bilangan adalah 7, maka bilangan kedua kita tambahkan dengan 7 yang menyatakan bahwa bilangan antara bilangan 1 dan bilangan 2 itu selisihnya adalah 7. Nah, inilah modal matematika dari soal yang ada. Jawab pertanyaan yang kedua yaitu mengenai menentukan kedua bilangan tersebut bisa kita lakukan dengan cara di soal dikatakan bahwa jumlah keduanya adalah 31. Maka kita bisa membuat satu persamaan yaitu x ditambah 7 sama dengan 31. Nah, ini bisa lagi kita sederhanakan menjadi 2x ditambah 7. X ditambah X adalah 2x dan ditambah dengan 7 sama dengan 31. Kemudian kedua ruas ini kita kurangi dengan 7 sehingga ruas kiri menjadi 2x dan ruas kanan menjadi 31 dikurang 2x yang hasilnya adalah 24. Kemudian 2x sama dengan 24 ini kedua ruasnya sama-sama kita bagi dengan 2, dimana 2x dibagi 2 adalah x, sedangkan 24 dibagi 2 adalah 12, sehingga kita peroleh x itu adalah 12. Nah, jadi bilangan yang pertama tadi kita misalkan dengan x. Nah, dan dari penyelesaian tadi kita peroleh nilai x itu adalah 12. Berarti bilangan yang pertama itu adalah 12. Sedangkan bilangan yang kedua tadi model matematikanya yang terbentuk adalah x ditambah dengan 7. X-nya adalah 12 ditambah dengan 7 sehingga 12 tambah 7 adalah 19, sehingga diperolehlah bilangan yang pertama itu adalah 12 dan bilangan yang kedua adalah 19.
Nah, sekian presentasi kita pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan baik itu dalam penyampaian maupun dalam berkata-kata. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.